Berita Indonesia Link Pagi. Halo, selamat pagi sahabat Berita Indonesia Link, di mana saja Anda berada. Bang Oni berharap pagi hari ini Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun, tetap semangat di dalam kondisi, khususnya Anda yang di Jakarta yang saat ini sedang melaksanakan aturan PSBB. Mudah-mudahan semua protokol kesehatan Anda bisa kerjakan, dan tentunya informasi yang Mbak Oni dapat, suasana di kota Jakarta sudah lebih lengang dibandingkan minggu lalu. Bahkan di kendaraan umum, MRT dan lain-lain juga kondisinya lebih lengang. Ya, mudah-mudahan selama 2 minggu ini dengan dilakukannya PSBB, peningkatan penyebaran COVID-19 dan diharapkan menurun juga para penderita COVID yang positif dan juga cepat sembuh bagi yang memang sekarang sudah dirawat. Oke, nanti selama 2 jam Anda akan bisa mengikuti berita utama, kemudian juga akan ada segmen Pilkada Serentak 2020, akan ada bincang-bincang angkringan, kita akan bahas mengenai izin umroh sudah mulai dibuka, waduh ya. Nah, yang ketiga adalah kemudian ada berita selebriti Indonesia dan juga harga-harga emas, falas dan juga harga bahan pokok. Nah, inilah dia Berita Indonesia Link Pagi. Sahabat Berita Indonesia Link, Anies Baswedan kemarin memimpin apel persiapan para satuan Satpol PP DKI Jakarta untuk melakukan disiplin dan penertiban kepada masyarakat Jakarta sesuai dengan aturan PSBB. Anies meminta para petugas Satpol PP berlaku tegas namun tidak beringas. Intinya tegas adalah jalani aturan yang sudah ditetapkan. Berikut beritanya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin apel pengawasan dan penindakan pembatasan sosial berskala besar di lapangan Balai Kota DKI Jakarta Pusat pada Senin 14 September 2020. Dalam apel tersebut, Anies berpesan kepada seluruh jajaran bersinergi untuk memastikan pelaksanaan PSBB berjalan dengan tertib dan lancar. Pesan saya kepada seluruh jajaran Satpol PP, datangi warga dengan keyakinan bahwa kita sedang melindungi masyarakat, melindungi warga, bukan sekedar menegakkan peraturan gubernur. Peraturan gubernurnya ada, dan Bapak Ibu sekalian bertugas di sana untuk menegakkan, tapi sadari bahwa yang akan dikerjakan lebih besar dari itu. Yang sedang dikerjakan adalah menyelamatkan warga. Dalam pelaksanaannya, saya minta untuk menjaga ketegasan. Harus tegas. Dan tegas itu bukan berarti bengis. Tegas itu bukan berarti kasar. Tegas itu adalah melaksanakan tanpa harus belak-belok, tanpa harus kompromi. Itu tegas. Dan saya minta kepada semua untuk tegas. Bila mendatangi tempat yang di situ terjadi pelanggaran, maka lakukan penindakan. Dan sadari, berikan pesan kepada semua bahwa Bapak Ibu datang bukan sekedar melaksanakan pergub, tapi datang untuk melindungi kesehatan dan nyawa orang-orang yang didatangi. Jadi ingatkan, ini bukan soal peraturan gubernur saja, ini soal keselamatan mereka. Dalam beberapa kesempatan, ketika saya menemukan pelanggaran,
Hampir jarang saya menyebut peraturan gubernur. Tapi saya katakan, saya ingin Anda selamat, saya ingin Anda sehat, saya ingin Anda terus bisa berkumpul dengan keluarga. Karena itu jangan berkumpul di tempat ini. Pulang, tinggallah di rumah. Karena Anda harus sehat, karena Anda tak boleh terpapar. Saya kesini mengingatkan Anda supaya Anda sehat. Ini bukan soal peraturan yang ditandatangani gubernur. Ini adalah soal kesehatan, ini soal keselamatan Anda. Pesannya adalah keselamatan Anda. Jadi mendatangi mereka, mengingatkan mereka bahwa kami yang berseragam ingin Anda selamat. Kami yang berseragam ingin Anda selalu bisa berkumpul dengan keluarga. Dan kami tidak ingin terpaksa harus mengantarkan Anda ke rumah sakit karena Anda terpapar oleh COVID. Pesannya adalah tentang Lebih lanjut, Anies menginstruksi anak buahnya yang nantinya bertugas di lapangan dapat menjaga integritas sebagai perwakilan negara untuk melindungi segenap rakyatnya. Anies juga meminta petugas menjaga nama baik pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta kehormatan dari kewenangan yang sudah diberikan. Anies berharap pengawasan dan penindakan ini akan merubah perilaku masyarakat. Ya, sahabat Berita Indonesia Link, Jakarta bertambah 879 pasien COVID-19 atau Corona. Sementara untuk skala nasional bertambah 3.141 pasien. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih mengalami penambahan di beberapa daerahnya, termasuk Provinsi DKI Jakarta. Pada hari Senin ini, Jakarta masih menduduki posisi pertama dalam jumlah penambahan kasus positif yang paling banyak secara nasional. Berdasarkan data kasus pasien COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia hari ini, 14 September 2020, total jumlah penambahan kasus positif di DKI mencapai 879 orang. Sehingga akumulasi kasus positif di DKI Jakarta sampai hari ini sebanyak 55.099 kasus. Jumlah kasus sembuh sebanyak 1.494 orang. Sehingga akumulasi kasus sembuh di DKI Jakarta sampai hari ini sebanyak 42.242 orang. Sementara itu jumlah kasus yang meninggal pada hari ini tercatat sebanyak 27 orang. Sehingga total akumulasi kasus meninggal sampai hari ini sebanyak 1.418 kasus. Hingga kini diumumkan secara nasional jumlah pasien COVID-19 bertambah sebanyak 3.141 orang. Dengan jumlah kasus kumulatif sebanyak 221.523 orang. Jumlah kumulatif kasus sembuh sebanyak 158.405 orang, serta jumlah kasus meninggal dunia sebanyak 8.841 jiwa. Jaga kesehatan dan kebersihan selalu, menggunakan masker, jaga jarak, dan penerapan protokol kesehatan lainnya wajib digalakan terus selama pandemi belum usai dan vaksin belum ditemukan. Ya, selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung dengan kami di tayangan Berita Indonesia Link pagi. Pagi semua? Di studio semangat semua, semangat. Oke, masih mengenai pandemi COVID-19, Presiden Jokowi sangat prihatin dengan masih banyaknya jumlah kematian akibat pandemi COVID-19. Nah, di Indonesia ini masih ada 4 daerah, 4 wilayah, 4 provinsi yang tingkat kematiannya masih tinggi, yaitu Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Oleh karena itu, Presiden Jokowi juga meminta agar protokol kesehatan di rumah sakit juga diperhatikan, karena sudah banyak juga dokter yang sudah wafat dalam melaksanakan tugas menangani pasien COVID. Sudah 100 lebih angkanya. Berikut beritanya.
Presiden Joko Widodo meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengaudit sekaligus mengkoreksi protokol keamanan rumah sakit. Presiden Jokowi ingin rumah sakit menjadi tempat yang aman dari penularan COVID-19, baik bagi dokter maupun tenaga kesehatan. Saya minta ini agar Menteri Kesehatan segera melakukan audit dan koreksi mengenai protokol keamanan untuk tenaga kesehatan dan pasien di seluruh rumah sakit, sehingga rumah sakit betul-betul menjadi tempat yang aman dan tidak menjadi klaster penyebaran COVID. Kepala negara mengatakan harus ada protokol yang membuat pasien COVID-19 di suatu rumah sakit tidak menularkan virusnya kepada pasien non-COVID-19 dan petugas kesehatan. Sebab rumah sakit seharusnya menjadi tempat yang aman dari penularan. Presiden Jokowi juga berpesan agar Menteri Kesehatan memastikan ketersediaan tempat tidur dan ICU di rumah sakit rujukan COVID-19 untuk kasus-kasus yang sangat berat. Sementara untuk kasus sedang dan ringan, pemerintah juga terus berupaya menambah fasilitas isolasi. Misalnya di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Presiden Joko Widodo menegaskan masih ada ruangan yang cukup untuk menampung pasien gejala ringan dan sedang. Pastikan ketersediaan mengenai tempat tidur dan ICU di rumah sakit rujukan untuk kasus-kasus yang berat. Pemerintah juga terus menambah tempat isolasi COVID tanpa gejala ataupun yang bergejala ringan. Kita lihat di rumah sakit darurat di Wisma Atlet Kemayoran, ini masih kosong untuk bisa menampung 2.581. Ini masih mempunyai ruang, ini untuk yang gejala ringan. Ini 858 di Tower 6 dan 1.723 di Tower 7. Pemerintah juga akan segera bekerja sama dengan hotel bintang 2 dan 3 di berbagai daerah untuk menyiapkan fasilitas isolasi. Pemerintah juga menyiapkan pusat-pusat karantina untuk pasien dengan gejala ringan, agar tidak melakukan isolasi mandiri, ini juga penting, yang berpotensi menularkan kepada keluarga. Kita telah bekerja sama dengan hotel bintang 1, bintang 2 untuk menjadi fasilitas karantina. Ini tolong juga disampaikan ada 15 hotel bintang 2 dan 3 di Jakarta dengan kapasitas 3.000. Ini kita telah bekerja sama dengan grup-grup hotel yang ada. Ya sahabat Berita Indonesia Link, pelaku penusukan Syekh Ali Jaber segera diproses. Persis Jabar meminta aparat adil dan transparan untuk kasus ini. Persatuan Islam Jawa Barat mengutuk keras aksi penusukan kepada ulama Syekh Ali Jaber di Bandar Lampung. Persis juga mendesak agar pihak kepolisian bergerak cepat dan transparan dalam menangani kasus ini. Persis juga meminta agar pemerintah dan aparat untuk lebih bisa menjamin keselamatan dan keamanan para ulama, dai, dan aktivis dakwah. Dari video itu, Syekh Ali Jaber tampak sedang berada di atas panggung. Mendadak ada seorang pria naik ke atas panggung dan menusuk pendakwa tersebut. Para peserta ceramah langsung histeris. Allah, pengalaman baru bagi saya. Yang biasa selama ini 12 tahun di Indonesia, mengajak masyarakat menjaga aman, menjaga kebersatuan, menjaga kebersamaan, damai, sejahtera. Ternyata nasib saya berada di Bandar Lampung atas isi acara. Allah subhanahu wa takdirkan ada orang datang dan Allah selamatkan dari pembunuhan. Saya bisa selamat karena Allah takdirkan. Saya angkat tangan di posisi ke depan leher dan dada dan tusukan cukup keras, cukup kuat sampai separuh pisau masuk ke dalam, cukup dalam.
Sampai alhamdulillah di tangan bukan di leher. Sambil batah pisaunya. Syekh Ali Jaber ditusuk saat sedang mengisi ceramah di Masjid Falahuddin Bandar Lampung. Umrah mulai dibuka bertahap, informasinya demikian. Katanya Arab Saudi izinkan penerbangan beroperasi. Arab Saudi akan mulai membuka sebagian penerbangan internasional mulai 15 September besok. Umroh pun akan dibuka secara bertahap. Hal itu diumumkan Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi akhirnya mulai membuka penerbangan internasional secara bertahap setelah dilarang selama 6 bulan gara-gara pandemi virus corona. Warga Timur Tengah dan mereka yang merupakan warga non-Saudi dengan izin tinggal atau visa yang valid akan diizinkan memasuki wilayah kerajaan mulai 15 September. Namun, dengan syarat mereka tidak terinfeksi virus corona dalam 48 jam terakhir. Kerajaan juga memberikan kategori luar biasa lainnya bagi mereka yang bisa masuk Arab Saudi, yakni para pegawai pemerintah dan militer, pekerja kedutaan asing, dan orang-orang yang membutuhkan perawatan medis akan diizinkan masuk dan keluar Saudi mulai 15 September. Para pelajar Saudi yang di luar negeri juga bisa bernapas lega karena mereka termasuk yang dikecualikan dari larangan penerbangan. Para penerima beasiswa, pelajar di bidang medis yang harus menimba ilmu di luar negeri juga diperbolehkan. Keluarga yang sudah terpisah karena lockdown juga akhirnya bisa bertemu sanak famili di luar Arab Saudi, sementara untuk umroh akan dibuka secara bertahap. Umroh sudah dilarang oleh Arab Saudi sejak bulan Maret saat wabah virus corona mulai merebak di berbagai negara. Penangguhan umroh dan ibadah haji dilakukan karena Arab Saudi khawatir pandemi virus corona akan menyebar ke kota-kota paling suci Islam di sana. Jurnalis Suryo Pratomo atau Tommy jadi dubes Singapura. Tommy dilantik dan diambil sumpahnya oleh Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo melantik 20 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh yang ditempatkan di sejumlah negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 14 September 2020. Pelantikan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 91/P tahun 2020 tanggal 11 September 2020. Nomor 92/P dan nomor 93/P tahun 2020 tanggal 14 September 2020 tentang pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia. Sejumlah nama yang dilantik diantaranya Suryo Pratomo sebagai Dubes LBBP RI untuk Republik Singapura, Hidi Hamid sebagai Dubes LBBP RI untuk Republik Azerbaijan berkedudukan di Baku, dan Majen TNI Imam Edi Mulyono sebagai Dubes LBBP RI untuk Republik Bolivarian Venezuela, merangkap Republik Trinidad dan Tobago, Grenada, Santo Lucia, dan Dominika. Selepas pembacaan surat keputusan Presiden, Jokowi mengambil sumpah janjinya kepada 32 duta besar tersebut. Jokowi lantas mengambil sumpah dan meminta pada para duta besar untuk mengikuti serta mengulangi kata-kata yang diucapkannya. Sementara itu, pelantikan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yakni memakai masker, face shield, dan menjaga jarak. Presiden Joko Widodo hadir didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Selain Wapres dan para duta besar, beberapa menteri juga terlihat hadir yakni Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Nah, sahabat Berita Indonesia Link, itulah berita utama dari segmen pertama Berita Indonesia Link pagi. Anda yang pagi hari ini sudah siap di ruang kerja Anda, meskipun hanya sedikit yang masuk kantor, atau Anda yang saat ini sedang bekerja di rumah, work from home,
Bang Oni ucapkan selamat bekerja dari rumah, dan berikut ini kita akan masuk ke berita Cek Fakta yang kami rangkum dari cekfakta.com. Ada 2 berita Cek Fakta. Yang pertama adalah TNI mencari pengunggah video tank yang katanya hoax. Nah, itu hoax apa enggak, nanti berita palsu atau benar kita akan lihat nanti. Nah, yang kedua adalah informasi mengenai Wamenlu izinkan TKA Tiongkok. Apakah kedua berita tersebut berita benar atau palsu? Ikutilah 2 berita Cek Fakta berikut ini. Akun Instagram politicaljokes.id mengunggah gambar tangkapan layar dari status WhatsApp milik seseorang. Dalam gambar tersebut berisi narasi sebagai berikut. Kabar tentang TNI akan mencari dan melaporkan ke polisi pengunggah video tank AMX-13 yang menabrak gerobak dan sejumlah motor telah 9.265 kali disukai dan mendapat beberapa komentar warganet. Dari hasil penelusuran tim cekfakta.com, penelusuran dilakukan menggunakan situs pencari Google Search dengan memasukkan kata kunci TNI cari pengunggah video tank tabrak. Hasilnya terdapat beberapa artikel yang membantah kabar tersebut. Satu di antaranya artikel berjudul disebut-sebut cari pengunggah video tank tabrak gerobak Kapendam Siliwangi angkat bicara, yang dimuat situs pikiranrakyat.com pada 11 September 2020. Namun Kapendam 3 Siliwangi mengatakan persoalan tersebut sudah diselesaikan melalui ganti rugi dan tidak lagi ada upaya untuk memperkarakan orang yang mengunggah video kecelakaan itu. Usai kecelakaan diketahui Kodam Siliwangi pihaknya segera mendatangi tempat kejadian perkara. Beruntung tidak ada korban jiwa kecelakaan, hanya merusak sejumlah properti milik warga di pinggir jalan. Pihak Kodam Siliwangi kemudian bermusyawarah dengan para korban yang dirugikan itu. Adapun terkait kabar viral di media sosial, Kapendam 3 Siliwangi menolak keras semua klaim dalam informasi tersebut. Presiden Joko Widodo melantik 20 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh yang ditempatkan di sejumlah negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 14 September 2020. Pelantikan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 91/P tahun 2020 tanggal 11 September 2020. Nomor 92/P dan nomor 93/P tahun 2020 tanggal 14 September 2020 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia. Sejumlah nama yang dilantik diantaranya Suryo Pratomo sebagai Dubes LBBP RI untuk Republik Singapura, Hidi Hamid sebagai Dubes LBBP RI untuk Republik Azerbaijan berkedudukan di Baku, dan Majen TNI Imam Edi Mulyono sebagai Dubes LBBP RI untuk Republik Bolivarian Venezuela, merangkap Republik Trinidad dan Tobago, Grenada, Santo Lucia, dan Dominika. Selepas pembacaan surat keputusan Presiden, Jokowi mengambil sumpah janjinya kepada 32 duta besar tersebut. Jokowi lantas mengambil sumpah dan meminta pada para duta besar untuk mengikuti serta mengulangi kata-kata yang diucapkannya. Sementara itu, pelantikan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yakni memakai masker, face shield, dan menjaga jarak. Presiden Joko Widodo hadir didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Selain Wapres dan para duta besar, beberapa menteri juga terlihat hadir yakni Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
Ya, sahabat Berita Indonesia Link, tadi sebelum berita cek fakta kami sudah menayangkan berita mengenai Arab Saudi katanya sudah membuka izin umroh secara bertahap. Nah, apakah ini benar? Yuk kita coba tanya kepada Bapak Arta Hanif, Ketua Harian Forum Silaturahmi Travel Umroh dan Haji atau SATU yang sudah bisa kami hubungi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Haji Arta Hanif. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jirani. Pak Haji Arta, ini beredar berita bahwa Arab Saudi sudah membuka izin untuk ibadah umroh secara bertahap. Ini maksudnya gimana secara bertahap? Apakah benar informasi ini, Pak Haji Arta? Kalau berita tentang dibukanya kembali umroh, belum ada berita resminya. Bahwa penerbangan nasional, akses darat dan laut, udara juga akan dibuka, kita sudah dengar informasinya. Jadi mereka akan memulai membuka akses internasional itu sekitar awal Januari. Gagasannya rencana 1 September 2021. Apakah nanti akan bersamaan juga dibukanya umroh? Sampai sekarang wallahu alam. Oh, berarti informasi yang ya ini bertahap, baru wacana ya sebenarnya, Pak Haji Arta ya? Saya pikir bertahap yang dimaksud mungkin penerbangan internasional sudah dibuka, itu pertanda baik. Ya kan? Ketika sudah dibuka penerbangan internasional, kemungkinan negara-negara di luar Saudi masuk ke Saudi tentu akan punya kemungkinan untuk masuk kembali ke Saudi, apakah untuk melaksanakan umroh, apakah untuk melaksanakan kegiatan bisnis atau kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, sejauh ini terkait dengan umroh. Terkait dengan penyelenggaraan umroh, sejauh ini Saudi Arabia sudah luar biasa menerapkan disiplin protokol COVID-nya. Mulai Maret yang lalu sampai sekarang mereka masih menerapkan itu secara ketat. Beberapa bulan yang lalu, sekitar 2 bulan lalu, 2 bulan lebih lah, itu mereka cukup pede dan sudah membuka beberapa kota di Saudi Arabia untuk bisa melakukan satu aktivitas normal. Tapi tidak lama. Setelah 2 minggu dilakukan evaluasi, keputusan pemerintah Saudi untuk menutup kembali, untuk melockdown kembali. Jadi upaya untuk memulai sudah ada, tapi sampai kemudian penyelenggaraan haji yang lalu, sekitar Agustus yang lalu sampai sekarang, kita belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Pertama, terkait dengan bagaimana evaluasi penyelenggaraan haji, yang kemarin itu direncanakan 1.000 orang sebagai kuota, dan itu hanya dikhususkan kepada mereka-mereka yang bermukim di Saudi Arabia. Apakah mereka warga negara asli Saudi, apakah mereka ekspatriat, atau mereka yang penting mereka yang ada di Saudi Arabia. Dari 1.000 kuota itu hanya 800 yang kemudian dianggap layak untuk melaksanakan prosesi haji. 800 orang loh. Dari biasanya sekitar 3-4 juta orang. Nah, evaluasi sampai sekarang belum kita dengar. Halo? Terputus? Belum dengar kabarnya. Jadi pengertian secara bertahap, saya tangkap secara sederhana, dibuka dulu penerbangan internasionalnya, kemudian mungkin para mukimin atau mereka-mereka masyarakat yang berada di sekitar Mekah sudah bisa masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat. Sekarang kan masih stop nih. Nah, setelah itu dianggap bisa terkontrol dengan baik, mereka-mereka yang berada di Saudi dibolehkan untuk melaksanakan umroh. Jadi bisa melaksanakan sholat 5 waktu dan bisa melaksanakan umroh. Setelah proses ini kemudian secara internal berjalan dengan baik, mungkin secara terbatas negara-negara sekitar
ya Middle East countries ini mulai dibuka. Nah, kemudian terus sampai kemudian seluruh dunia dibuka. Ya. Nah, kira-kira itu pengertiannya. Yang jelas berita resmi terkait dengan dibukanya umroh, baik dari Indonesia, berita resminya kita belum terima. Baik. Dari Saudi Arabia, berita resminya juga belum kita terima. Berarti saat ini Kedutaan Besar Arab Saudi belum memberikan izin visa ya untuk kegiatan ibadah umroh ya, Pak Haji Atta? Belum ada. Jadi prosesi pengeluaran visa sekarang kan tidak lagi melewati kedutaan Saudi di negara masing-masing kita kan, termasuk di Indonesia. Tapi visa sekarang langsung dikeluarkan oleh muassasah. Muassasah yang berhak mengeluarkan visa di Saudi Arabia. Ya, baik. Terima kasih Pak Jarta atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini informasi simpang siur para jemaah ibadah umroh yang memang tertunda cukup lama ya, sudah jelas informasinya, sehingga informasi beredar bahwa wah, ibadah umroh sudah mulai dibuka nih, sehingga nanti travel akan banjir tuh pertanyaan tuh, kapan giliran saya, kapan gitu ya. Baik, terima kasih Pak Jarta. Mungkin ada pesan lain? Pesan yang penting adalah bahwa dengan informasi ini masyarakat agar waspada, tidak gampang untuk terbujuk oleh iming-iming harga murah. Ya. Karena sebentar lagi akan dibuka, kemudian mereka membayar DP, padahal sampai sekarang belum ada kepastian. Jadi agar senantiasa berhati-hatilah dengan segala penawaran yang ada. Baik. Dan satu hal lagi yang paling penting, bahwa ketika ini dibuka, maka mereka yang sempat tertunda sejak Februari yang lalu, Februari, Maret, dan April, 3 bulan ini paling tidak, harus atau wajib mendapatkan prioritas pertama untuk berangkat. Ya. Gitu. Baik. Ya. Terima kasih Pak Arta, sukses. Terima kasih waktunya di pagi hari ini, masih menyempatkan waktu untuk wawancara dengan Berita Indonesia Link Pagi. Sukses dan salam untuk rekan-rekan atau sahabat-sahabat di Asosiasi Travel Umroh dan Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga dan sukses untuk Berita Link. Ya, sukses untuk kita semua. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sahabat Berita Indonesia Link, itulah wawancara dengan Haji Arta Hanif, Ketua Harian Forum Silaturahmi Travel Umroh dan Haji atau SATU. Dan berikut kita beralih ke berita olahraga. Neymar jadi sorotan saat Paris Saint-Germain takluk 0-1 dari Olympique Marseille dalam laga lanjutan Liga Prancis The Parc des Princes Senin 14 September dini hari. Bintang asal Brazil itu termasuk satu dari 5 pemain yang diusir wasit Jérôme Bissard di laga PSG versus Marseille. Selain Neymar, Bissard memberikan kartu merah kepada Layvin Kurzawa dan Leonardo Paredes, plus 2 pemain Marseille yaitu Jordan Amavi serta Dario Benedetto. Kelima pemain tersebut diusir wasit karena terlibat keributan antar pemain di penghujung laga. Keributan itu bermula saat Dario melanggar Leonardo Paredes di tengah lapangan. Neymar sendiri tidak langsung diusir wasit seperti 4 pemain lain. Bissard harus lebih dulu melihat video asisten referee atau VAR sebelum menarik kartu merah untuk Neymar. Dalam tayangan ulang VAR, Neymar kedapatan menempeleng kepala bagian belakang bek tengah Marseille, Alvaro Gonzalez, saat keributan antar pemain terjadi. Begitu masuk kembali ke lapangan, Bissard langsung memberi kartu merah kepada Neymar. Adu mulut antar Neymar dan Alvaro berlangsung cukup lama hingga diakhiri tepukan di bagian kepala Alvaro oleh mantan pemain Barcelona tersebut. PSG sendiri harus mengakui keunggulan Marseille di laga ini. Gol penentukan kemenangan tim tamu dicetak Florian pada babak pertama. Kekalahan PSG dari Marseille ini merupakan yang pertama kalinya sejak 2012. Tak hanya itu, kekalahan dari Marseille ini membuat PSG menelan kedua kekalahan beruntun di awal musim 2020-2021. Sebelumnya, PSG juga tumbang di hadapan Lens dengan skor 0-1.
Pembalap Petronas Yamaha Franco Morbidelli memberikan pujian kepada Valentino Rossi setelah menjadi juara MotoGP San Marino pada Minggu 13 September waktu setempat. Morbidelli menyanjung Rossi seiring kesuksesan yang diraih anak didik pada seri kali ini. Para pembalap jebolan Akademi Valentino Rossi 46 tampil mengesankan di sirkuit Misano. Morbidelli dan Francesco Bagnaia berhasil finish di posisi pertama dan kedua di kelas MotoGP. Sementara di ajang Moto2, dua anak didik Rossi lainnya yaitu Luca Marini dan Marco Bezzecchi berhasil finish di posisi pertama dan kedua. Morbidelli menilai dominasi pembalap jebolan Akademi Valentino Rossi pada merupakan buah dari dedikasi Rossi untuk melahirkan pembalap-pembalap baru dengan kemampuan hebat. Hasil impresif yang diraih 4 anak didiknya jadi hari yang cukup positif buat Rossi. Sayangnya pembalap berusia 41 itu tidak berhasil mengamankan podium di MotoGP San Marino. Rossi sebenarnya memulai balapan di sirkuit Misano dengan apik. Ia bahkan sempat mendapati posisi kedua dan berada di posisi ketiga saat balapan memasuki lap terakhir. Sialnya, Rossi dilewati oleh Joan Mir di tikungan ke-10 pada lap terakhir. Alhasil, Mir yang mendampingi Morbidelli dan Bagnaia berdiri di podium MotoGP San Marino. Balapan MotoGP 2020 berikutnya adalah MotoGP Emilia Romagna. Ya, itulah dua buah berita olahraga yang sudah kami sampaikan, ada dari MotoGP dan satu lagi di cabang sepak bola. Jangan kemana-mana, sebentar lagi perakiran cuaca yang kami rangkum dari BMKG akan kami sampaikan. Anda bisa antisipasi bagaimana kondisi cuaca di kota Anda. Berikut perakiran cuaca hari ini. Pagi hari ini, Denpasar, Bali, siang cerah berawan, malam berawan, dini hari berawan suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian Kota Serang siang hari ini hujan ringan, malam berawan, dini hari berawan suhu 26 hingga 32 derajat Celcius. Bagaimana dengan Jakarta? Jakarta siang hari ini cerah berawan, malam berawan, dini hari cerah berawan suhu 25 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian untuk Kota Bandung, Bandung siang hari ini hujan ringan, malam hujan ringan. Dini hari berawan suhu 20 hingga 31 derajat Celcius. Surabaya siang hari ini cerah, malam cerah, dini hari cerah berawan suhu 26 hingga 35 derajat Celcius. Sementara Banjarmasin siang hari cerah, malam cerah berawan, dini hari cerah berawan suhu 24 hingga 34 derajat Celcius. Kota Bandar Lampung siang hari ini cerah berawan, malam cerah berawan, dini hari cerah berawan suhu 23 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian Mataram siang cerah berawan, malam cerah berawan, dini hari cerah suhu 23 hingga 32 derajat Celcius. Makassar siang hari cerah, malam berawan, dini hari berawan suhu 24 hingga 35 derajat Celcius. Kota Palembang siang hari ini hujan petir, malam cerah berawan, dini hari berawan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Ya sahabat Berita Indonesia, itulah perakiran cuaca. Mudah-mudahan menjadi informasi yang pas untuk Anda berkegiatan hari ini. Sedia payung sebelum hujan. Nah, berikutnya Livi sudah menyiapkan Billing Smile untuk Anda pagi hari ini. Apa isinya? Yuk kita lihat. Terkadang mulut berkata bodoh amat, tetapi hati selalu bilang, ayo berjuang sekali lagi. Ya, kadang kalau kita menghadapi satu masalah atau tantangan, suka hopeless ya, udahlah terserah lah. Tapi kadang hati ini, fight. Nah, ikutin kata hati. Oke, itulah dia segmen pertama berita utama Berita Indonesia Link pagi hari ini. Jangan kemana-mana, karena setelah ini kami akan hadir dengan segmen Berita Pilkada Serentak 2020. Dan kami akan wawancara dengan Kang Nurholis, pemimpin redaksi berita jateng.net, sehubungan
dengan kondisi pilkada di Jawa Tengah karena kemarin sudah ditutup pendaftarannya. Ya, tetaplah bersama Berita Indonesia Link Pagi.